Xiu. Siu, dulu kamu nggak pernah melakukan pijat sendiri. Memang keahlianmu yang paling cocok bikin tubuhku jadi lebih rileks. Kak Wang, jangan bercanda. Di ruang terapi, saya hanya dokter. Dokter. Dokter mana yang pantas akan mempertaruhkan seluruh harta pada satu tempat pijat yang hampir bangkrut? Nama saya Lu Shixiu, lulusan Universitas Kedokteran. Ayahku meninggal mendadak. Meninggalkan tempat ini, tempat pijat yang menjadi buah hati seumur hidupnya, demi memulihkan usaha keluarga. Aku menghabiskan seluruh harta meminjam kemana-mana untuk renovasi. Tapi akhirnya aku kalah oleh kenyataan bisnis sepi. Utang puluhan juta membuatku sesak napas. Siu, lihat situasimu sekarang. Saya juga ingin membantu, bagaimana? Lu Shixiu, jangan jadi pengecut, keluar dan bayar utang. Utang. Hari ini toko ini saya ambil alih. Bos Lu, kapan bayar utang 10 juta? Saya sarankan Anda lebih cepat menggadaikan terapi ini, supaya tidak repot. Tempat ini adalah nyawa ayahku. Selagi aku masih hidup, aku tak akan menggadaikannya. Keras kepala ya. Jangan salahkan aku tidak sopan. Hancurkan. Terdeteksi inang dalam situasi putus asa. Sistem dokter surgawi telah terikat. Memindai target energi tinggi di depan. Pemindaian selesai. Target, Linman. Menderita penyumbatan parah pada payudara. Ketidakseimbangan endokrin parah. Saat ini berada di ambang nyeri hebat. Sistem. Aku benar-benar terikat dengan sistem dokter. Suruh orangmu berhenti. Memerintahku? Bos Lu, apa kau tidak sadar situasi? Sekarang kau yang memohon padaku. Kau sedang kesakitan, kan? Bahkan bernapas. Dadamu terasa seperti ditusuk jarum. Bagaimana kau tahu? Setiap malam, sulit bernapas. Harus miring untuk tidur. Sekarang suruh orangmu keluar. Aku bisa membantumu. Kalian berdua jaga di luar pintu. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh masuk. Bos Lu, kalau kamu berani menipuku, hari ini aku tidak akan tinggal diam. Tenang, sebagai dokter, aku tidak akan bercanda dengan kesehatan pasien. Sakit. Pelan kan? Ki dan darah menggumpal, harus ditekan dengan teknik kuat. Tarik napas dalam. Bos Lu, tanganmu benar-benar hebat. Penyakit yang sudah lama menggangguku, akhirnya mereda. Gumpalanmu sudah lancar? Utang? Siapa bilang aku penagih utang? Aku hanya dibayar untuk bekerja. Tugas khusus menagih. Tapi kalau sampai kamu mati, aku juga tidak dapat komisi. Hari ini, kakak, akan memberi petunjuk jalan terang. Sepupuku, Presiden Grup Shen Ruobing, sarafnya cedera karena kecelakaan, sudah 2 tahun di kursi roda. Asal kamu bisa menyembuhkannya, jangan bilang 10 juta, 100 juta pun dia mampu. Tapi, dia sangat menolak laki-laki. Dokter pria yang mendekatinya, pastinya akan dipatahkan kakinya oleh pengawal. Lalu kau suruh aku mencari mati? Tenang, pakai ini. Pura-pura menjadi buta total sejak lahir. Dia tidak akan waspada padamu. Bagaimana? Bos Lu, berani ambil? Untuk menyelamatkan pusat terapi ini, aku rela mempertaruhkan nyawaku, masa takut pura-pura buta? Berani. Ingat, di sekitar Shen Ruobing semua adalah pengawal kelas atas. Dia sendiri sangat curiga, bahkan jika pisau di lehermu matamu tidak boleh berkedip, jika dia tahu kamu pura-pura buta. Bukan hanya hutang 10 juta tidak ada yang akan melunasinya juga tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawamu.
Aku tahu batas. Tenang saja. Tuntun aku. Bu Shen ini yang direkomendasikan Nona Lin dokter pijat buta, Dr. Lu. Kedua kakiku ahli top Jiang Cheng pun tidak bisa menyembuhkan. Kamu seorang buta. Apa yang membuatmu yakin bisa? Kedokteran barat lihat alat, kedokteran timur lihat meridian. Mata tidak bisa melihat, tangan saya malah lebih akurat dari orang biasa. Jika Bu Shen tidak percaya, silakan biarkan saya coba 3 menit. Baik. Jika kamu hanya penipu yang tidak berguna, akan kubuat kamu tak bisa hidup, tak bisa mati. Terdeteksi saraf kaki nekrosis parah dingin menusuk tulang, membuka skill lanjutan teknik yang Yan Yin Mai. Ada apa? Kakiku terasa kesemutan. Kesemutan adalah tanda saraf bangkit Bu Shen. Tahan. Panas sekali. Berhenti-hentikan dulu. Ki dan darah baru lancar jika berhenti sekarang. Sia-sia tarik napas dalam. Santai, serahkan padaku. Bu Shen saraf. Kaki Anda sudah mulai terbangun. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Dr. Lu, apakah mata Anda benar-benar buta? Jangan-jangan dia tahu. Aku paling benci dibohongi. Aku tidak akan mengizinkan. Orang yang berniat jahat tetap di sisiku. Tidak peduli kamu benar-benar buta atau tidak. Ambil barangmu. Pergi sekarang juga. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ru Obing. Kudengar akhir-akhir ini kamu putus asa, cari dokter sembarangan, cari orang yang punya utang banyak, rentenir buta untuk mengobati kakimu, meskipun kamu putus asa, tidak seharusnya orang rendahan ini menyentuhmu. Siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar. Setidaknya aku tunanganmu. Aku datang melihatmu. Beberapa hari lagi rapat pemegang saham. Jika kakimu yang lumpuh ini tidak bisa berdiri, Shen Group, Maka akulah yang akan mengelolanya untukmu. apa yang kamu lakukan? Pak, Nona Shen adalah pasien saya. Selama masa perawatan, selain saya, tidak ada yang berhak menyentuhnya. Si buta mau main pahlawan. Hari ini gue akan memberimu pelajaran. Apa? Aku paham. Beruntung kamu hari ini, Shen Ruobing. Rapat pemegang saham akan segera tiba. Kamu si lumpuh. Juga tidak akan bertahan lama. Saat itu, jangan bilang kamu, seluruh Shen Group jadi milikku. Kita lihat saja nanti. Direktur Shen, kalau begitu saya pamit. Saya pergi dulu. Tunggu. Bersiaplah. Besok jam yang sama, datang tepat waktu. Direktur Shen, bukankah tadi kamu suruh aku keluar sekarang juga? Dan jangan sampai kamu melihatku lagi? Kamu lulus. Mulai hari ini, kamu adalah dokter pribadi khususku. Bagaimana? Sepupuku tidak membuatmu diusir keluar bersama tongkat, kan? Lulus dengan susah payah? Siapa sebenarnya Mo Yuan itu? Putra sulung keluarga Mo. Dengan Ruobing, perjodohan sejak dalam kandungan. Ruobing sangat membencinya. Dia selalu ingin membatalkan pertunangan. Kalau begitu, kecelakaan yang membuatnya lumpuh, Aku curiga Mo Yuan yang melakukannya. Dia ingin mematahkan sayap Ruobing, menjadikannya boneka yang bisa dimanipulasi. Beberapa hari lagi, adalah rapat pemegang saham Shen, Mo Yuan sudah menyuap sebagian besar direktur. Jika Ruobing masih hanya bisa duduk di kursi roda, grup Shen mungkin benar-benar akan direbut oleh Mo Yuan. tenang, aku akan membuatnya berdiri. Dr. Lu, sebelumnya hanya pijat, bagaimana jadwal hari ini? Direktur Shen, rapat pemegang saham sudah dekat, pijat biasa sudah tidak sempat. Saya menggunakan akupunktur melayang, dengan energi, yang murni, menusuk jarum dari jarak jauh, tanpa menyentuh kulit, tanpa menembus daging, langsung membuka titik mati di tungkai bawah, untuk mengaktifkan saraf secepat mungkin. Ini adalah teknik kuno yang langka. Percayalah pada keputusan dokter. Baik. Aku percaya padamu.
Terapi lanjutan diaktifkan, teknik jarum melayang yang murni. Titik Shui Hai di paha dalam adalah pusat Qi dan darah tungkai bawah. Lumpuh bertahun-tahun, benar-benar tersumbat, harus dibuka paksa dengan energi jarum melayang. Direktur Shen, tahan sebentar. Agak kesemutan, Dr. Lu. Perawatan hari ini selesai. Direktur Shen, Anda bisa bangun sekarang. Jari kakiku bisa bergerak. Teknik murni yang Xuan Kong telah selesai dilakukan. Saraf ekstremitas bawah target telah diaktifkan secara awal. Menunjukkan saraf ekstremitas bawah telah diaktifkan secara awal. Saraf telah diaktifkan. Peringatan, keterampilan ini memiliki efek samping yang serius. Tuan rumah telah menguras energi yang secara berlebihan. Malam ini akan mengalami serangan balik yang murni, Qi dan darah tidak lancar. Meridian terasa nyeri dan bengkak. Perlu istirahat dengan tenang untuk meredakan. Sistem sialan. Lain kali bisakah bilang lebih dulu? Dr. Lu, terima kasih banyak hari ini. Saya sudah memberitahu sopir untuk menjemput saya. Klinik terapi dibangun di lereng gunung. Hujan deras sebesar ini, mobil sopir mungkin tidak bisa naik. Aduh, sopir mengirim pesan mengatakan, jalan yang harus dilewati untuk naik gunung tertutup longsor. Dia benar-benar tidak bisa naik. Dr. Lu, hujannya terlalu deras. Aku takut petir. Malam ini, bisakah kamu menemaniku? Prosedur hukuman telah dimulai. Serangan balik yang murni dimulai. Aliran Qi dan darah terbalik. Direktur Shen, kau tidur di tempat tidur saja. Aku tidur di sofa. Panggil aku jika ada sesuatu. Sepertinya malam ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Lu Shixiu, jangan pergi. Tolong temani aku tidur. Aku sendirian, aku sangat takut. Baik, aku tidak pergi. Aku sudah melepas semua gengsi, dan memintanya dengan inisiatif, dia malah menghindariku, seperti menghindari wabah. Dr. Lu, kenapa kau menjauh dariku? Takut aku memakanmu? Direktur Shen, kau pasien, aku dokter. Kita perlu menjaga jarak yang tepat. Jarak yang tepat. Di matamu apakah aku sama sekali tidak memiliki daya tarik sebagai wanita, sampai kau menghindariku? Bahkan jika kau buta seharusnya kau bisa merasakan suhu tubuhku dan mencium aroma tubuhku, kan? Peringatan. Ledakan serangan balik yang murni Qi dan darah mengalir mundur, nyeri hebat di meridian inang akan kehilangan keseimbangan. Lu Shixiu, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit kelelahan. Jangan takut, aku memelukmu, aku di sini. Jangan memaksakan diri lagi. Ada aku di sini. Ada apa? Mendeteksi energi yang murni pada tuan rumah. Terkumpul hingga batas maksimum. Chun Yang Tan Hai Jue secara otomatis meningkat menjadi skill tingkat menengah. Jiu Zuan Hui Chun Shou. Serangan balik yang murni telah otomatis dibatalkan. Energi yang tuan rumah kembali ke posisinya. Akhirnya mereda. Kenapa kamu kaku? Shenzong, ada kabar baik untukmu. Aku sudah menemukannya. Cara untuk menyembuhkan kakimu sepenuhnya. Paling banyak 1 kali pijat dalam lagi. Aku jamin. Kamu bisa seperti orang normal, berdiri kembali. Benarkah? Kamu tidak bohong padaku. Aku benar-benar bisa berdiri lagi.
Aku tidak pernah main-main dengan kaki pasien. Besok lanjutkan perawatan. besok. Besok aku ada urusan di rumah. Mungkin tidak bisa datang ke klinik. Dokter Lu, besok siang, bisakah kamu datang ke Senjia Zhuang Yuan untuk menemuiku? Bisa. Pergi. Dari mana orang ini? Cepat pergi. Aku adalah dokter pribadi Shenzong. Sudah janji dengannya. Hari ini untuk perawatan kaki. Tolong buka pintu, dokter pribadi. Kamu, bahkan melakukan perawatan untuk Shenzong. Cepatnya. Itu dia. Shenzong, kami mengundang ahli kelas dunia internasional. Kamu ini apa? Orang buta. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Tuan Mo Yuan, baru saja masuk tidak lama. Mo Yuan. Kau tuli, cepat pergi. Ya, lihat dirimu sendiri. Kau pikir kau siapa? Berani mengganggu urusan Shen dan Mo. Aktifkan penglihatan meridian kunci kelemahan target satpam pria, titik pinggang tawas satpam wanita, titik jikuan sensitif. Kau tidak mau yang baik, mau yang buruk. Tidak bisa berhenti. Tolong. Dasar buta. Berani main tangan? Aduh, kebas banget. Kenapa tubuhku lemas? Hemat tenagamu, hari ini kau teriak sekeras apapun, tidak ada yang menolongmu. Mo Yuan, dasar bajingan tak tahu malu. Menyerahlah padaku. Mulai sekarang kau jadi Nyonya Mo. Apakah hari ini, aku benar-benar akan kehilangan kesucianku? Lu Shixiu, bukankah kau bilang akan menemuiku hari ini? Di mana kau? Lepaskan dia. Dasar buta, kok kamu lagi? Hari ini kalau kamu berani ikut campur lagi, Percaya nggak? Aku panggil orang. untuk memotongmu dan kasih makan anjing. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, gua belah kepalamu. Sakit banget. Apa yang kamu lakukan padaku? Pergi sana. Kalau aku lihat kamu lagi muncul di sekitarnya, lain kali yang pecah bukan vas bunga lagi. Shen Ruobing, ada orang buta sialan yang mendukungmu bisa membalikan keadaan. Besok adalah rapat pemegang saham. Kamu, seorang yang bahkan gak bisa berdiri, orang lemah. Aku lihat kamu pakai apa untuk melawanku. Perusahaan Shen, gua ambil pasti. Kita lihat saja nanti. Bu Shen, sudah aman. Aku bantu lepaskan dasimu. Jangan sentuh aku. Kamu keluar. Jangan sentuh aku. Kamu keluar, terlalu memalukan. Pak Shen lupa. Saya buta. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Kita kembali ke klinik fisioterapi. Lu Shixiu, hari ini aku benar-benar mengira diriku sudah selesai. Aku sangat takut, sungguh sangat takut. Mo Yuan hari ini nekat karena terdesak. Rapat pemegang saham besok, dia pasti akan menggunakan kakiku, membesar-besarkannya, bahkan memaksaku menyerahkan Sen Corporation. Apa yang harus aku lakukan? Untuk menang, harus dilakukan malam ini. Perawatan terakhir, asalkan bisa bertahan malam ini, aku jamin besok, kamu bisa memakai sepatu hak tinggi, masuk sendiri, dan menghantam habis muka Mo Yuan. Baik, kalau begitu kita mulai sekarang. Perawatan kali ini, masih perlu dengan akupunktur jarak jauh untuk membuka meridian. Titik akupunktur di kaki harus terbuka, agar aliran energi lancar. Kaki. Aku akan menusuk jarum dari jarak jauh sepanjang sesi. Tidak akan menyentuh tubuhmu, kamu hanya perlu tenang dan rileks. Aku berjanji. Dokter Lu, aku mohon padamu. Maafkan aku. Jangan takut, akupunktur melayang tidak akan terasa sakit, hanya rasa pegal saja. Saya akan mengontrol kekuatan. Saya tidak takut, saya percaya padamu. Jarum 9 putaran, meridian penetrasi ultimate dimulai. Agak kembung. Tahan sebentar, sebentar lagi lancar. Dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Lu Shixiu, kenapa kamu begitu keras membantuku? Kamu adalah pasienku dan juga orang yang ingin aku lindungi. Meridian penetrasi ultimate 100% selesai. Lu Shixiu. Maaf, tidak bisa menahan.
Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Lu Sixiu, bangun. Jangan menakutiku. Jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Kau khawatir, ya? Aku tidak takut khawatir. Aku hanya takut kau kenapa-kenapa. Kakiku sudah sembuh. Aku benar-benar bisa berdiri. Sudah kubilang. Aku akan membuatmu berdiri. Lu Shixiu. Kau tidak hanya menyembuhkan kakiku. Kau juga menyelamatkanku. Andai saja. Andai kau tidak buta. Aku ingin melihatmu dengan baik. Suatu hari nanti. Akan ada kesempatan. Setelah rapat pemegang saham selesai, aku akan membantumu menjaga klinik terapi ini. Baik. Semuanya. Waktunya sudah hampir tiba. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua adalah untuk nasib Shen Corporation. Tuan Mo benar. Lihatlah laporan keuangan beberapa bulan ini. Sejak Shen Ruobing perempuan itu mengalami kecelakaan mobil dan menjadi cacat, harga saham kita turun berapa banyak? Betul sekali. Seorang yang bahkan tidak bisa berjalan dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Orang yang tidak berguna. Bagaimana bisa memimpin perusahaan kita yang memiliki puluhan ribu karyawan? Ini akan menjadi bahan tertawa. Omong kosong. Meskipun Ruobing kesulitan berjalan, tetapi keputusan bisnisnya kapan pernah salah? Mo Yuan, kamu orang luar. Apa hakmu duduk di sini dan bicara sembarangan? Orang tua, kau pikir aku memberimu muka? Pak Zhang, jangan tidak tahu diri. Di belakang Tuan Mo ada dukungan finansial dari seluruh keluargamu. Hari ini, jabatan direktur utama selain Tuan Mo, tidak ada yang berhak mendudukinya. Pak Zhang, zaman sudah berubah. Shen Ruobing yang lumpuh itu hari ini bahkan tidak berani datang ke rapat pemegang saham. Dia sudah menjadi bidak yang dibuang. Demi masa depan Shen Corporation, hari ini, jabatan direktur utama akan saya, Mo Yuan, yang menjabat. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Karena tidak ada yang keberatan, mari tanda tangani. Mulai hari ini Shen Corporation berganti nama menjadi Mo. Saya menentang. Kirain siapa? Ternyata orang kita. Mantan direktur perusahaan Shen, masa? Orang cacat juga berani datang rapat? Kebetulan kau datang. Tanda tangani ini. Keluar dari perusahaan Shen, kau bahkan tidak berhak berdiri. Apa hak kau menguasai perusahaan Shen? Direktur Shen, sadarlah. Lihat keadaanmu sekarang. Bahkan memungut pulpen aja susah. Apa yang kau punya untuk bersaing dengan Mo Xiao? Betul. Kau sudah mempermalukan perusahaan Shen. Seorang direktur yang lumpuh, membawa seorang bodyguard buta. Pasangan yang cocok sekali. Kalian yang tidak tahu balas budi. Ruobing sudah berapa banyak uang yang dia hasilkan? Berapa banyak proyek besar yang dia bawa? Apa kalian buta? Dasar tua bangka. Diam. Berani ngomong lagi satu kata? Gue usir kau keluar juga? Gue hitung sampai 3. Kalau kau tidak tanda tangan, Gua panggil satpam. Kau dan si buta sialan ini. bersama kursi rodanya dilempar keluar. Mo Yuan, kau benar. Seorang yang bahkan untuk berdiri pun tak bisa, orang lumpuh tak berguna. Memang tidak berhak menduduki kursi direktur. Untung kau tahu diri. Cepat tanda tangan. Tapi, kalau aku bisa berdiri, Berdiri Kau, para ahli medis dalam dan luar negeri sudah bilang, seumur hidupmu. hanya bisa menunggu mati di kursi roda. Kalau kau bisa berdiri hari ini, Gue di sini. makan meja rapat ini. aku berhasil. Dokter Lu. Meskipun kakiku sudah pulih tapi aku khawatir nanti di ruang rapat kalau karena terlalu gugup menyebabkan otot kejang. Aku takut tidak bisa berdiri di saat kritis.
Jangan takut, aku sudah menyiapkan untukmu pelindung stabil, untuk kaki bisa menopang otot menenangkan pikiran. Kau kakimu, tidak mungkin, para ahli dalam negeri bilang, kau tidak akan bisa berdiri seumur hidup. Tidak bisa berdiri. Kau pasti berharap aku tidak bisa berdiri, kan? Mo Yuan, kau menggelapkan dana perusahaan 200 juta. Bukti suap kepada eksekutif perusahaan secara sembunyi. Semuanya ada di sini. Kau pikir dengan menyuap beberapa sampah kau bisa mengambil alih perusahaan Shenku? Bagus. Kalian para pengkhianat Direktur Wang, Direktur Li, kalian terus bilang, demi kelangsungan grup, ternyata diam-diam. Kalian menerima begitu banyak uang haram dari Mo Yuan. Direktur Shen, Direktur Zhang. Aku salah semua Mo Yuan. Dia yang memaksa aku menerima uang ini. Jika aku tidak mau bekerja sama, dia akan membunuh keluargaku. Aku tidak berniat mengkhianati Shen. Ya, Direktur Shen, kami semua buta karena keserakahan dibodohi oleh bajingan Mo Yuan. Anda bermurah hati. Beri kami satu kesempatan lagi. Kesempatan simpan untuk minta polisi. Hari ini, siapapun yang menandatangani perjanjian pemecatan Departemen Hukum Shen akan memasukkan kalian satu persatu, membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup. Selesai. Semuanya selesai. Lubang 200 juta, ditambah penipuan bisnis, cukup untuk membuatku mendekam di penjara seumur hidup, karena mau bagaimanapun juga mati. Shen Ruobing, hari ini aku akan membawamu ke neraka bersamaku. Sialan, kau berani menjebakku. Mengaktifkan pemindaian meridian tingkat lanjut. Target terkunci. Titik Shenman di pergelangan tangan, titik heading di kedua lutut. Bahkan tidak bisa memegang pisau dengan mantap. Berani menunjukkannya dan mempermalukan diri sendiri. Suka mengejek orang lain sebagai pincang? Sisa hidupmu, renungkan saja di tempat yang seharusnya. Satpam, seret sampah ini keluar dan laporkan ke polisi. Lu Shixiu, Ada apa? Kakimu masih tidak nyaman? hari ini di ruang rapat, gerakanmu begitu cepat, mencari titik akupresur begitu tepat, bahkan belati Mo Yuan dari arah mana datangnya, kamu tahu persis. Jadi, sebenarnya kamu tidak buta sama sekali, kan? Shenzong, apa yang kamu katakan? Tadi di ruang rapat, aku hanya berlatih bela diri sejak kecil, jadi pendengaranku untuk menentukan posisi cukup akurat. Mendengar suara untuk menentukan posisi? Baiklah, kalau begitu aku ingin lihat seberapa akurat kamu bisa melakukannya. Seru berpura-pura buta, Dr. Lu. Shenzong, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Shenzong, Tentu saja aku tahu. Perawatan malam itu membantuku untuk bisa berdiri kembali. Aku ingat budi ini di dalam hati. Shen Ruobing, aku melindungimu, bukan karena budi. Ruobing, aku dengar kamu sudah bisa berdiri. Mo Yuan benar-benar tidak berguna. Sepertinya, aku harus pulang dan menemuimu sendiri. Uang ini cukup untuk melunasi semua hutangmu. Maksudmu? Ambil uangnya, besok pagi segera pergi dari sini, semakin jauh semakin baik, jangan pernah kembali lagi. Baru saja tadi kau berterus terang padaku. Setelah menerima telepon, kau menyuruhku pergi. Bapak Shen, kamu sungguh kejam.
Aku seorang pebisnis, tahu cara menghentikan kerugian tepat waktu. Sekarang situasinya berubah. Kau tinggal di sini bukan hanya tidak membantu, hanya akan menjadi bebanku. Lu Shixiu, lepaskan aku. Shen Ruobing. Saat kau berbohong, suaramu gemetar kau takut. Takut orang di telepon itu akan menyakitiku, jadi kau buru-buru mengusirku, benar kan? Kau sama sekali tidak tahu, orang gila macam apa dia. Demi menang, dia bisa melakukan apa saja. Kau tidak bisa melawannya, ambil uangnya dan cepat pergi. Bahkan dirimu pun bisa kusembuhkan. Mana mungkin aku takut pada orang gila. Katakan siapa dia. Jiang Yuman. Jiang Yuman adalah presiden direktur dari grup Mansu Shahua. Dia adalah orang yang, demi menang, bisa menghancurkan tulang orang lain hingga kering, orang gila. Dulu, demi merebut pasar, dia pernah secara pribadi membuat keluarga lawan terpojok ke jalan buntu. Sekarang dia sudah angkat bicara, berarti dia akan bertarung sampai akhir. Direktur Shen, ada masalah besar. Jiang Yuman baru saja kembali ke negara. Langsung di seluruh internet memberi kita tantangan siaran langsung. Targetnya langsung ke perusahaan Shen kita. Produk inti yang akan diluncurkan besok. Sekarang opini publik di seluruh internet telah dipicu olehnya. Beritahu tim inti untuk kembali ke ruang rapat. Saya segera datang. Jiang Yuman tidak segan-segan melakukan apapun. Dia pasti sudah menemukanmu. Tutup pusat terapi. Ambil uang dan segera sembunyi. Beberapa hari ini, apapun yang terjadi, jangan pernah muncul. Selamat datang, apakah Anda perlu terapi? Anda Dr. Lu, kan? Ya, akhir-akhir ini seluruh tubuhku pegal-pegal. Meridianku tersumbat. Ku dengar teknikmu unik, jadi aku sengaja datang untuk mencoba. Ku dengar Dr. Lu bisa menyembuhkan penyakit kronis. Hari ini, saya mohon lakukan terapi meridian seluruh tubuh untukku. Karena tamu sudah meminta, tentu saja bisa. Silakan masuk. Tamu, silakan ganti pakaian terapi. Berbaring saja. Dr. Lu, tubuhku sensitif. Saat terapi, tolong gunakan teknik standar. Mulai terapi standar melancarkan meridian. Keahlian Dr. Lu sungguh luar biasa. Biasanya pasti sangat populer di kalangan para eksekutif, ya? Apa kamu kenal seorang wanita bernama Shen Ruobing? Sen. Kenal tapi dia sama seperti yang lain, hanya seorang pasien di sini. Hanya pasien? Syukurlah. Wanita itu, Shen Ruobing, dingin seperti es, dan sangat membosankan, tidak tahu cara merawat tubuh. Dr. Lu, asalkan kamu mau meninggalkannya, dan menjadi dokter pribadiku, saya jamin, baik uang maupun jabatan, akan kuberikan 10 kali lipat dari yang dia berikan. Oh ya? Aku tahu tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak tawaranku. Shen Ruobing, hari ini aku pasti merebutnya darimu. Dr. Lu, apa kamu ingin memverifikasi sendiri apakah ketulusanku cukup? Mengaktifkan pemindaian meridian tingkat lanjut, targetkan titik Qi Hai di perut bagian bawah, efek terapi, melancarkan Qi dan meridian, meredakan sumbatan, membuat Qi dan darah di seluruh tubuh lancar, rasa lelah cepat hilang. Kakakmu, apa yang kau lakukan padaku? Trik kecil seperti ini. Kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Kembalikan padaku. Berani-beraninya kau menyentuhku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kamu mengatur pemotretan diam-diam, menjebak, mempublikasikannya, perusahaan Manjusaka, dan kamu. Keduanya akan hancur reputasinya. Kamu berani? Maafkan saya, Dr. Lu, saya salah. Saya salah menilai Anda.
Asalkan Anda melepaskan saya hari ini, saya bersedia melakukan apapun. Oh. Apapun. Meskipun berpura-pura suci, akhirnya tetap tergiur oleh tawaran. Asalkan hari ini saya bisa mengendalikanmu, besok pasti kubuat kau menanggung akibatnya. Asalkan Dr. Lu bersedia melepaskanku, aku bersedia menarik semua serangan terhadap Shen, dan tidak akan lagi menjadi musuhnya. Baik, kalau begitu, permintaanku hanya satu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi terhadap Shen Ruobing memiliki pikiran jahat apapun. Baik, aku bersumpah. Aku benar-benar tidak akan lagi melawan Direktur Shen. Sekarang, bisakah kamu membantuku melepaskan sumbatan ki dan darah? Aktifkan teknik rahasia jarum pemutus meridian 9 putaran, kunci titik jantung target, efek terapi, diam-diam tinggalkan energi meridian. Masa inkubasi 3 hari. Nyeri sendi sebagai hukuman. Sudah cukup, ki dan darah telah lancar. Pakai baju kamu. Pergi. Bodoh sekali. Shen Ruobing. Siaran langsung besok adalah hari kematianmu. Halo semuanya, ini adalah produk inti baru Shen yang memakan waktu 3 tahun untuk dikembangkan, diluncurkan. Bergabung dengan siaran langsung. Menggabungkan resep kuno TCMHU memasuki siaran langsung. 36 Kidi memasuki siaran langsung Yuji Hui Chun. Gao Kai memasuki siaran langsung. Hari ini, di hadapan semua penonton tidak ada gimmick Kai King memasuki siaran langsung. Langsung uji efeknya, Kainan memasuki siaran langsung. Yu memasuki siaran langsung, astaga, efeknya luar biasa banget, awet muda dalam sekejap Shen jagoan. Produk baru Manzu Shahua kalah telak. Jangan banyak bicara kasih link, aku mau beli 10 toples. Ini adalah andalan Shen yang mempertaruhkan segalanya 3 tahun kerja keras Jiang Yuman. Meskipun kau tak kenal, cara kau tak bisa menghentikan Shen kembali ke puncak. Terima kasih atas dukungannya. Sekarang saya umumkan Yu Ji Hui Chun Gao dari Shen saluran pra-penjualan online resmi dimulai. Wajahku sakit banget, tolong, wajahku hancur. Wajahku jadi rusak. Ini racun perusak wajah, ya, menjijikan. Perusahaan sampah apa ini? Mencari untung dengan merenggut nyawa. Shen Ruobing, kamu kapitalis kejam. Demi uang tidak peduli nyawa orang. Pergi ke neraka. Boykot Shen. Tangkap pedagang curang itu. Shen bangkrut. Cepat matikan siaran langsung. Panggil ambulans. Pak Shen, tidak bisa dimatikan. Backend dikunci peretas. Telepon humas dibanjiri panggilan. Seluruh jaringan lumpuh. Tagar negatif tidak bisa ditekan. Pak Shen, pakai barang berbahaya ini. Menjual barang yang merenggut nyawa. Di mana hati nuranimu? Jiang Yuman, kau yang melakukannya. Kau yang menyentuh sampelku. Direktur Shen, makanan boleh sembarangan tapi bicara jangan asal. Jelas kau sendiri yang membuat racun berbahaya malah memfitnah orang ini 5 juta. Campurkan produk baru Shen yang kau simpan dengan bubuk iritan ini. Direktur Jiang ini bisa menimbulkan masalah. Setuju, ambil uang dan pergi. Tidak setuju, keluargamu akan mati besok. Pilih sendiri. Para netizen, buka mata lebar-lebar, langsung silakan gunakan malam hari. Ini adalah pengembangan terbaru Manjusaka esensi pembalik waktu. Hari ini biar kalian lihat apa itu benar-benar aman dan efektif. Shi Jie Shi Wuking langsung. 50100 bergabung dengan ruang siaran langsung. Astaga, pil ajaib apa ini? Sungguh menakjubkan. Manjushaka adalah dewa sejati. Shen Shi itu sampah penjual racun. Jual Manjusaka. Terima kasih, Shi Wuqing, atas ketulusanmu. Segera rilis. Tangkap Shen Ruobing. Maaf, Shenzong. Saya benar-benar tidak tahan. Dengan rasa bersalah. Para netizen, itu Shen Ruobing. Dia, untuk menekan biaya secara drastis, Diam-diam membeli. bahan kimia berkualitas rendah dicampurkan ke dalam resep kuno. Semua ini atas perintahnya. Apa yang kau omongkan? Kapan aku menyuruhmu melakukan hal seperti ini? Shen Ruobing. Saksi dan bukti sudah ada. Apa lagi yang bisa kau bantah? Seperti dirimu yang demi uang wanita kejam yang membunuh dengan mudah, harus membusuk di penjara. Ambil tindakan. Tangkap dia untukku.
Siapa yang berani menyentuhnya? Lu Shixiu, aku tidak. Aku sungguh tidak melakukannya. Aku percaya padamu. Kupikir siapa? Ternyata Pak Shen. Anjing buta yang dipeliharanya. Kenapa Dokter Lu tidak di ruang pijat? Memijat kaki orang dengan baik? Datang ke sini belajar jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis? Mengaktifkan pemindaian komposisi lanjutan pindai target. Esensi pembalik waktu hasil analisis. Konsentrasi sangat tinggi. Campuran bahan kimia terlarang. Mekanisme kerja, memaksa rangsangan, dan memecahkan kapiler subkutan, menguras aktivitas sel epidermis, menciptakan ilusi pembaharuan sementara. Efek samping sangat mematikan. Si buta. Apa yang kau lakukan dengan produkku? Letakkan. Kalau rusak, kau tak akan mampu membayar seumur hidupmu. Rusak? Menggunakan bahan yang dilarang negara, memaksa masuk ke pembuluh darah subkutan, menciptakan ilusi, paling lama 3 hari, wajah akan hancur total. Menurutku yang pantas masuk penjara adalah orang lain. Dasar si buta, stok suci, ngapain? Kamu bahkan tidak bisa melihat jalan. Hanya dengan mencium sekali, kamu tahu ada kandungan terlarang di dalamnya. Kamu pikir kamu alat kimia? Langsung buta? Iya. Bagaimana orang buta bisa mengerti kimia? Cium sekali bisa analisis komposisi. Cium sekali bisa analisis komposisi. Film fiksi ilmiah pun tidak berani buat adegan seperti ini kan? Shenshi, trik ini terlalu keji. Menarik penyandang disabilitas untuk jadi tameng. Laboratorium riset Shenshi ada di lantai bawah, kan? Ada spektrometer analisis cepat? Ada. Aku akan suruh orang bawa ke sini sekarang. Apa yang kalian mau lakukan? Shen Ruobing, jangan sok misterius di sini. Siapa izinkan kalian periksa produkku? Direktur Jiang, ini takut ya? Bukannya kamu selalu bilang itu kebanggaan produk lokal? Di depan 8 juta orang di internet, kamu tidak berani? Siapa bilang tidak berani? Periksa saja. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Produk ini mengandung kelebihan bahan kimia terlarang 500 kali lipat. Jiang Yuman, untuk mengalahkanku, kamu tega menggunakan jutaan nyawa konsumen sebagai mainan. Ini bukan bisnis sama sekali. Ini merampok harta dan membunuh nyawa. Lalu kenapa? Kalian Shenshi juga menjual racun perusak wajah. Model tadi wajahnya rusak. Semua bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Kita sama saja. Shen Ruobing, kamu akan hancur nama baikmu, dan harus masuk neraka bersamaku. Kamu bilang, apakah itu Shen Ruobing yang menyuruhmu menggunakan bahan berkualitas rendah, katakan dengan lantang kepada 8 juta penonton di seluruh jaringan, seperti apa dia sebenarnya kapitalis, kejam ya, Direktur Shen, perusahaan Shen hampir bangkrut, dia memaksaku untuk menekan biaya. Direktur Jiang sungguh tidak menangis sampai melihat peti mati. Ini 5 juta. Produk baru Shen yang kau simpan campurkan dengan bubuk obat perangsang ini. Direktur Jiang, ini akan menjadi masalah. Lakukan dengan baik, ambil uang dan pergi. Jika tidak lakukan, keluargamu besok akan mati secara tidak sengaja. Pilih sendiri, 22 ambil racun, bergabung ke ruang siaran ancaman langsung. mengerikan, Wocao, ini benar-benar Wocao. meracuni. Bayar pembunuh untuk meracuni Wocao. Masuk ke ruang siaran langsung. Mengancam nyawa seluruh keluarga orang lain. Wocao. Bayar pembunuh untuk meracuni. Mengancam nyawa seluruh keluarga. Ini benar-benar mafia. Begini Wocao, masuk ke ruang siaran langsung. Ini mafia, kan? Terlalu kejam. Mafia. Terlalu kejam racun, hampir saja 10 tahun, masuk ke ruang siaran langsung, hampir membuat Shen Ruobing mati. Pencuri berteriak tangkap pencuri, terlalu kejam. Pencuri berteriak, lapor Shen polisi Ruobing sekarang. mati. Terlalu. Dia dipaksa mati. Buang Jiang Yuman ini. Pencuri berteriak tangkap pencuri. Tangkap penjahat hukuman mati dan tembak mati. Bukan, ini bukan aku. Ini hasil rekayasa Shen Ruobing. Kalian bekerja sama dengan orang buta ini untuk menjebakku. Sampai sekarang kamu masih mau mengambil alih kesalahan untuk Jiang Yuman, peracunan komersial ditambah membahayakan keamanan publik. Kamu pikir dengan membantunya bertahan orang tuamu dan anak-anakmu bisa aman sentosa? Sekarang di depan seluruh jaringan katakan kebenaran adalah satu-satunya kesempatanmu. Direktur Shen, aku salah semua karena Jiang Yuman memaksaku. Dia yang menggunakan nyawa orang tua dan anakku mengancamku, memaksaku mencampurkan bubuk asam kuat ke dalam krim, Yuji Huichun. Jika aku tidak melakukannya, dia akan membuat kecelakaan mobil membunuh seluruh keluargaku. Direktur Shen, maaf.
Jiang Yuman, mati saja. Mansu Shahwa, keluar dari industri kecantikan. Sangat keji, benar-benar meracuni orang. Kasihan istriku Bingbing, hampir saja dihancurkan oleh wanita beracun ini. Tangkap Jiang Yuman sekarang juga di siaran langsung. Ya, aku yang menyuap, kenapa? Bahkan jika namaku hancur, keluarga Shen juga tidak akan baik-baik saja. Produkmu menyebabkan wajah model rusak, itu fakta. 8 juta orang di seluruh internet melihatnya. Siapa bilang wajah model rusak? Aktifkan akupunktur tertinggi. Pohon kering bertunas lagi. Kunci target, jaringan epidermis wajah yang rusak dan meridian seluruh tubuh. Analisis patologi. Korosi asam kuat menyebabkan akumulasi racun akut, rencana perawatan. Dengan akupunktur jarak jauh untuk melancarkan darah, memaksa memperbaiki mikrosirkulasi tubuh, mengeluarkan racun, sepenuhnya membangkitkan kekuatan salep peremajaan yang tersumbat. Panas sekali. Seperti terbakar api. Ini perkemahan besar, aku bisa tanpa bayar. Ini bisa ditonton gratis. Kenapa rasanya aneh? Shen bergabung, apakah ini benar-benar pengobatan? Semua lihat. Ini dia tabib yang didatangkan oleh keluarga Shen, seorang buta, dengan kedok menyembuhkan orang. Di sini, di hadapan 8 juta penonton di seluruh jaringan, terang-terangan meraba perempuan. Shixiu, jangan takut. Aku percaya padamu. Racun sudah terkumpul. Pecah. Mati. Lu Shixiu. Kamu berani membunuh orang di depan umum? Hari ini bahkan dewa sekalipun datang, juga tidak bisa menyelamatkan kalian berdua, pasangan keparat. Segera lapor polisi. Aku ingin melihat kalian ditembak mati. Lapor polisi. Pembunuh ini dan Shen Ruobing, perempuan keji itu, tangkap mereka bersama. Hari ini adalah hari kematian Shen. Berisik. Ambilkan baskom air hangat dan handuk bersih. Pura-pura, kau sudah membuatnya mati. Kau pikir dengan mengusap wajahnya dia bisa hidup lagi? Aku pergi, aku pergi, aku pergi. Saksikan keajaiban. Shen Yi, ini benar-benar dokter ajaib sejati. Lagu ini sangat hemat. Ini baru produk lokal sejati. Menghidupkan orang mati. Yang Guang Nanhai. Streamer, bicarakan dokter ajaib. Efeknya sungguh gila. Shen Yi, ini benar-benar dokter ajaib. Jangan halangi aku mau beli. Meskipun bangkrut, aku tetap mau beli. Shen Yi, begitu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Pak Shen, cepat lihat data backend. Penjualan 100.000 pesanan dalam waktu kurang dari 1 menit. Langsung habis dalam sekejap. Lu Shixiu, kita menang. Sekelompok orang tidak berguna. Masih bengong aja, pergi. Terdeteksi di dalam tubuh target Ki dari simpul nadi sudah mencapai titik kritis, hitung mundur ledakan. Meledak. Wajahku sakit sekali. Tolong, kenapa wajahku jadi begini? Astaga, sungguh, Tiandao, Hadao, Tiandao itu siklus yang adil Tiandao. Ini yang disebut karma seketika. Aku ketawa, tapi geram. Tuhan melihat, orang yang meracuni akan dihukum dalam sekejapnya. Akibatnya wajahnya sendiri rusak. Tusan, babi besar ini, cuci apa dasarnya? Babi besar ini, Menjijikan cuci apa? sekali. Keluar Orang timur. jelek ini. Cepat pergi. Manjusaka, hari ini benar-benar mati total. Lu Shixiu Shen Ruobing. Kalian berdua, pria dan wanita jalang, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskan kalian. Tuan Shen membantumu menang. Perjuangan balik yang sangat indah. Apa tidak pantas aku diberi hadiah? Shixiu, hari ini jika bukan kamu yang tanpa ragu-ragu menghalang di depanku, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kamu selalu seperti ini melindungiku dengan segala cara. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu.
Tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Pak Shen dibanding ucapan terima kasih yang ringan. Aku yang buta ini. Lebih suka kamu menggunakan tindakan nyata untuk membalas. Pak Shen, kabar baik. Dewan Direksi memutuskan malam ini, di Hotel Grand Hyatt mengadakan perayaan paling meriah untuk Anda. Maaf, Pak Shen, aku tidak melihat apa-apa. Perayaan malam ini aku keluar dulu. Perayaan malam ini kamu adalah bintangnya, tidak boleh absen. Aku kembali ke pusat terapi menunggumu. Baiklah, setelah pesta selesai, aku ingin 1 paket terapi seluruh tubuh paket. Shen Ruobing, kamu pikir kamu menang? Hari ini aku akan membuatmu di pesta perayaan yang menjadi sorotan seluruh kota ini, menjadi pelacur yang bisa dinikmati semua orang. Aku ingin seluruh internet melihat langsung betapa birahinya dirimu yang hina. Anda terlalu sopan. Bapak Shen, anggur Anda. Bapak Shen, kali ini, perusahaan Shen bisa selamat dari krisis berkat usaha Anda yang luar biasa. Saya bersulang untuk Anda. Bapak Wang, Anda terlalu sopan. Bersulang. Kenapa? Tiba-tiba panas sekali. Shen Ruobing, kamu celaka. Bos, katanya teknik pijatmu paling jago di seluruh kota. Tulang sekeras apapun, kamu bisa melunakkannya. Beri aku paket termahal, paket kenikmatan seluruh tubuh tertinggi. Harus kamu sendiri yang menanganiku. Sebaiknya yang bikin nyaman, sampai nggak bisa jalan. Tidak mau. Hei, kenapa kamu begini? Pelanggan datang malah ditolak. Kenapa tidak mau? Aku punya banyak uang. Lu Wan, kamu pikir dengan mengganti parfum edisi terbatas pemikat pria, dan sengaja bicara manja, kakakmu tidak akan mengenalimu? Kak, bosan banget. Kenapa setiap kali ketahuan sama kamu? Wan, jangan nakal. Aku cuma mau tes aja. Kakak menghadapi godaan wanita cantik luar biasa bisa tetap bertahan atau tidak? Kalau tadi kamu berani iya, aku langsung bilang ke kakak ipar. Kakak ipar. Kok kamu tahu ada kakak ipar? Sepertinya aku tidak pernah ngomong sama kamu kan? Masa perlu orang lain bilang? Kakakku ganteng banget bikin kagum, pesona juga tak tertahankan. Mendapatkan kakak ipar cantik itu mudah banget. Dan tadi, kamu nggak membantah aku panggil kakak ipar pasti lagi pacaran. Cepat-cepat, tunjukin kakak ipar seperti apa sih? Baik-baik, aku tunjukin, jangan goyang. Wah, kakak ipar cantik banget, wibawanya luar biasa. Tapi, dia kelihatannya kurang enak badan. Peringatan, target Shen Ruobing terkunci tanda vital sangat abnormal. Analisis patologi, dalam darah terdeteksi konsentrasi sangat tinggi. Toksin afrodisiak saraf yang kuat, perkembangan efek obat 30% sedang menyebar dengan cepat. 5 menit lagi. Akan menghancurkan akal saraf sepenuhnya terjerumus ke keadaan birahi ekstrem. Jika tidak segera mengintervensi dan mengalihkan kekuatan obat akan menyebabkan kerusakan yang sangat fatal dan tidak dapat dipulihkan. Pak Shen, kenapa sendirian di sini? Apa kepanasan karena kebanyakan minum? Pak Shen biasanya di kantor dingin dan tegas, tidak menyangka sekarang jadi lemah. Mari, kami antar Anda ke kamar untuk istirahat. Enya, jangan sentuh aku. Panas sekali. Pak Shen, apa Anda tidak enak badan? Kami bantu Anda. Jangan, tolong, ada yang tolong aku. Shisiu, tolong aku.
Tangan mana yang mau menyentuhnya? Malam ini tinggalkan tangan itu. Kami salah. Kami tidak tahu diri. Tolong maafkan kami. Benar, kami bahkan tidak menyentuh pakaian Pak Shen. Tolong ampuni kami. Tangan ini tidak boleh dipertahankan. Tidak, jangan. Shixiu, tolong aku. Aku sangat tidak nyaman. Peringatan di dalam tubuh target, Shen Ruobing racun misterius meledak sepenuhnya aliran qi dan darah terbalik, detak jantung melonjak jika tidak segera dialirkan dan didinginkan akan membahayakan jalur jantung. Kalian beruntung. Peringatan suhu target dan detak jantung telah mencapai titik kritis berbahaya, harus segera didinginkan secara fisik melancarkan meridian, atau pembuluh darah akan pecah, jantung akan rusak. Jangan bergerak, aku akan menurunkan suhumu dan melancarkan nadi. Manis tahan sebentar. Shixiu, aku nggak enak banget, nggak kuat lagi. Jangan pergi. Temani aku. Tidak, racun panasnya masih ada. Kita harus menstabilkan denyut nadinya. Jangan takut, aku di sini. Status aman. Suhu dan detak jantung target sudah kembali ke rentang aman. Meridian lancar. Tidak ada bahaya lagi. Tidak apa-apa. Racunnya sudah dinetralisir. Ada di suite depan. Shen Ruobing diberi obat. Ada orang lain di dalam. Hancurkan pintunya. Pukul keras-keras. Besok aku akan menghancurkan reputasinya. Keluar dari dunia bisnis. Berita besar. Cepat, siapkan kamera.
Tidak mungkin. Kenapa kamu tidak apa-apa? Padahal kamu sudah minum. Kamu pikir kalau kamu diam aku tidak akan tahu? Keluarkan. Jiang Yuman, kamu meracuni modelku gagal. Masih berani menyamar menyusup ke pesta perayaanku, memberiku obat bius keras secara langsung. Kamu sudah tidak tertolong lagi. Ya ampun. Ternyata yang menjebakku adalah Jiang Yuman, cepat rekam. Jangan rekam. Dilarang. Kau memfitnah. Apa buktimu? Buktikan aku yang melakukannya. Nyonya Jiang Yuman, kamu terlibat dalam peracunan penganiayaan dan penipuan bisnis. Rekaman CCTV, hotel dan sidik jari di gelas sudah menjadi bukti kuat. Ikut kami sekarang. Jangan rekam wajahku, Shen Ruobing. Aku akan menghantuimu, meskipun jadi hantu. Bisnis Tuan Lu, sungguh ramai ya. Di tengah malam begini ada yang datang dengan pakaian seperti itu, klien khusus yang minta terapi. Direktur Shen, ini cemburu ya? Jika aku bilang dia memang sengaja datang mencariku. Kau milikku, selain aku malam ini tidak ada yang boleh menyentuhmu sedikit pun. Kak, akhirnya kamu pulang. Aku hampir tertidur menunggu. Kau adalah kakak iparku yang cantik jelita yang tiada tandingannya, kan? Halo kakak ipar, aku adik kandung Lu Wanwan. Apa aku mengganggu urusan kalian? Lanjutkan saja. Aku akan pergi sekarang. Kau kakaknya? Kenapa nggak bilang dari awal? Itu adik kandungmu. Aku tidak jadi terapi. Aku kembali ke kantor untuk lembur. Saat Pak Shen menggigitku tadi, tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Karena sudah masuk ke pusat terapi ini, mana ada aturan berhenti di tengah jalan? Lu Sixiu, kamu ngapain? Turunkan aku. Sebelumnya, supaya aku tidak waspada. Sekarang, kamu bahkan sudah menghabiskan aku sepenuhnya. Kenapa di depan orang lain masih pura-pura buta? Orang tidak akan waspada terhadap orang buta. Shen Ruobing, aku adalah kartu trufmu yang paling sempurna. Jika kartu truf tidak disembunyikan dengan baik, bagaimana bisa membantu? Sampah-sampah yang bersembunyi di tempat gelap, disapu bersih dalam sekali. Berhenti. Kak, kamu bangun pagi sekali ya. Aku baru aja pulang, kok. Semalaman nggak pulang. Pergi kemana? Aku kerja sambilan. Dulu keluarga kita terlalu miskin, semua hanya mengandalkan kamu seorang yang menjalankan tempat terapi ini, dan juga sering diganggu orang. Sekarang aku sudah dewasa. Harus cari kerja sambilan, untuk meringankan beban keluarga. Nanti kalau udah dapat gaji sambilan ini, aku akan belikan kamu baju bagus. Duduk. Kak, aku nggak apa-apa. Cuma agak capek karena begadang. Kalau aku tidur sebentar, pasti baikan. Duduk. Peringatan, tanda vital target sangat abnormal. Analisis patologi. Detak jantung mencapai 140 kali per menit. Otot mengalami kejang patologis. Berada dalam kondisi panik ekstrem stres pasca trauma. Kerja sambilan? Ke perusahaan mana kerja sambilan? Sampai bikin kamu takut sampai jantung aritmia. Kejang otot seluruh tubuh. Bilang, kamu semalam sebenarnya pergi ngapain? Kakak, maaf. Aku ditipu. Aku benar-benar hancur. Sebenarnya ada apa? Siapa yang berani macam-macam sama kamu? Jelaskan padaku. Sebelumnya, ada yang mengaku sebagai yang terbaik di dalam negeri, perusahaan agensi model,
mendekatiku, bilang mau menjadikanku selebriti internet besar. Kontrak yang mereka berikan terlihat sangat resmi. Saat itu aku terlalu ingin mencari uang untuk membantumu melunasi utang, jadi tanpa pikir panjang aku menandatangani kontrak dengan denda selangit itu. Kakak, mereka memaksaku. Mereka tidak hanya menuangkan alkohol yang sudah dicampur obat ke mulutku, tapi juga memotretku telanjang. Mereka bilang bos menginstruksikan, jika malam ini aku tidak pergi ke klub malam untuk melayani sekelompok orang kaya mesum, mereka akan menyebarkan fotoku ke seluruh internet. Aku tidak berani tidak pergi. Aku benar-benar tidak berani. Bagus sekali klub malam itu. Sampai adik perempuanku Shen Ruobing juga berani dipermainkan. Benar-benar bosan hidup. Malam ini aku akan menghancurkan tempat sampah itu sampai rata. Jangan gegabah. Apa yang kau lakukan? Ini adik kandungmu sendiri. Bagaimana kau tega melihatnya dirundung? Karena ini pusat pijat, ya kita tantang mereka dengan aturan pijat. Dan bukankah menurutmu cara kerja ini mirip dengan Jiang Yuman? Kau ingin memancing ular keluar dari lubang? Wan. Ini yang kamu maksud, yang bisa menggantikanmu untuk melayani tamu VIP premium itu kakak buta. Night kita adalah tempat eksklusif, bukan sembarang orang bisa datang sini cari makan. Kak Hong, teknik kakakku benar-benar warisan turun-temurun. Tolong beri dia kesempatan, asal tamu puas foto saya. Oke. Bawa ke ruang VIP utama. Biarkan para gadis melayani dengan baik master buta ini. Ini dia master buta itu, master, lihat. Beberapa hari ini punggungku sakit, tulang-tulangku hampir hancur. Coba sentuh master, kami berempat bersaudara, sangat pemilih. Kalau kamu tidak punya kemampuan nyata malam ini, mungkin tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Karena para nona merasa tidak nyaman, maka saya Lu akan membantu kalian melancarkan. Kamu bikin aku kesemutan, kamu tekan di mana? Di sini. Dah. Wan. Ayo kita pergi. Buta, tipuan pijat aku presurmu itu memang hebat. Sayang sekali, kamu bahkan tidak tahu kapan adikmu dibawa pergi oleh anak buahku, tidak tahu sama sekali. Jiang Yuman. Kau cari mati. Mau menyelamatkan wanita jalang kecil itu? Kalau punya nyali, masuklah ke ruang VIP di ujung lorong, tapi kamu harus tanya dulu pada puluhan anak buahku ini, apakah mereka setuju. Hancurkan dia. Target terkunci, 36 orang pemindaian struktur tubuh selesai. Kelemahan telah dianalisis, target musuh disorot, titik maut, Kimen. Jika dipukul, Ki hati terputus langsung lemas. Titik Juke, jika dipukul, Ki dan darah terbalik pingsan seketika. Titik Yamen, pukulan berat, tumbang tidak bisa bersuara. Rute serangan terbaik telah dibuat. Pak Shen, kami sudah masuk ke jaringan internal klub, terdeteksi aliran data, mencurigakan. Mereka sedang bersiap mengunggah foto Nona Lu. Putuskan total jaringan mereka. Siap. Dan Kakak, tolong aku. Dasar orang buta. Kau benar-benar berani datang mati. Si buta, berlutut. Atau aku akan memotongnya sekarang. Target terkunci pada Jiang Yuman. Struktur tulang dan saraf. Analisis kecepatan tinggi berlangsung. Analisis selesai. Ditandai dengan sorotan. Titik pukul lepas tulang terbaik. Persimpangan antara titik Senmen dan Daling. Tekanan berat bisa langsung memutuskan. Refleks saraf ulnaris. Menyebabkan otot lumpuh dan lemas. Pertemuan ujung distal radius dan ulna. Tekanan lebih dari 60 kg. Dapat menyebabkan fraktur destruktif. Merampas senjata dalam 0 detik. Rute telah dibuat.
Kamu pikir ini sudah selesai? Untuk hari ini, aku sudah mengeluarkan banyak uang menyewa preman dari luar negeri. Bunuh mereka untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ruobing. Ruobing. Sistem aku ingin menggunakan semua skill untuk mendapatkan kekuatan absolut. Peringatan, jika kamu memaksakan untuk menukar kekuatan tertinggi, kamu akan kehilangan pijat dewa secara permanen. Metode kuno pemotongan nadi, DLL. Semua skill yang terikat, setelah ledakan berakhir, kamu akan menjadi orang biasa yang lemah tak berdaya. Harap tuan rumah pikirkan lagi. Aku konfirmasi. Jika aku tidak bisa melindungi wanita yang aku cintai, apa gunanya semua skill sakti ini? Berikan aku kekuatan. Perintah dikonfirmasi mode syura tertinggi diaktifkan. Apa monster ini? Jangan bunuh aku, Lu Shixiu. Kamu tidak bisa membunuhku. Pergi ke neraka dan bertobatlah. Kakak ipar perempuan, banyak darah. Tuan Lu, nyawa Direktur Shen selamat. Tapi luka pisau itu terlalu dalam, hampir sampai ke tulang. Meskipun lukanya sembuh, seluruh punggung akan meninggalkan satu bekas luka berkelok yang sangat jelek. Dengan teknologi medis dan estetika saat ini, tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Jangan sentuh aku. Jangan lihat punggungku. Sangat jelek. Shen Ruobing, kamu menyelamatkan adikku, dan terluka karenanya. Bagaimana mungkin aku menganggapmu jelek? Tetap tidak boleh. Lu Shixiu, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Keluar. Aku tidak akan pergi. Lu Shixiu. Apakah kamu harus mengungkap rasa maluku? Jangan lihat. Mana mungkin jelek? Istriku, bagaimanapun tetap cantik. Mendeteksi inang, ikatan emosional tertinggi, saling mempercayakan hidup, resonansi jiwa, ujian tersembunyi berhasil. Protokol hancur lalu bangkit telah diaktifkan, sistem 2.0. Domain dewa medis sedang direstart. Sistem 2.0 ranah dewa selesai restart. Selamat, Tuan, semua skill berevolusi ke puncak level dewa. Kemurnian energi dalam meningkat 300%. Sudah terbuka. Tangan regenerasi otot dan tulang level dewa. Sayang, kamu siap untuk dilahirkan kembali? Apa? Panas sekali. Lu Shixiu, apa yang kamu lakukan? Tahan sebentar, teknik ini perlu dipijat untuk melancarkan ki dan darah. Agar daging baru tumbuh sempurna. Lu Shixiu, kamu ini seperti anjing? Direktur Shen, Tuan Lu, ada masalah. Direktur Shen. Mo Yuan, si bangsat itu tidak tahu diri. Dia berani datang ke lobi lantai 1 rumah sakit untuk mengadakan konferensi pers dadakan. Mo Yuan, dia masih berani cari masalah. Entah dari mana dia menyuap orang dalam,
Dia tahu bahwa tadi malam punggung Anda terluka parah dan meninggalkan bekas luka dia sekarang. Sedang di depan seluruh kota, puluhan media menyebarkan rumor, berkata perusahaan Shen Group kita, produk utama bulan depan, krim penghilang bekas luka Suening, adalah iklan palsu. Sayang, ada orang yang buru-buru menempelkan wajah, untuk aku pukul, menurutmu, aku harus pakai baju apa yang cocok? Akyang ambil yang baru dikirim dari Paris gaun high fashion berpotongan V dalam dan punggung terbuka gaun kutur itu. Hari ini aku ingin seluruh kota melihat betapa sempurnanya istriku Lu Shixiu. Teman-teman media, saya berdiri di sini hari ini, juga untuk kepentingan konsumen luas. Saya dulu bertunangan dengan Ruo Bing, melihat dia mengalami musibah tadi malam. Punggungnya meninggalkan bekas luka yang sangat mengerikan. Bekas luka besar, saya juga sangat sedih. Tapi perusahaan Shen Group, sebagai pemimpin di industri kecantikan medis, bagaimana bisa meluncurkan produk krim penghilang bekas luka Suening yang sama sekali tidak efektif ke pasar, menipu rakyat? Jika obat ini benar-benar manjur, kenapa Shen Ruobing bersembunyi di kamar pasien, tidak berani keluar menemui orang? Direktur Mo, maksud Anda perusahaan Shen Group terlibat dalam penipuan bisnis serius? Benar. Hari ini saya akan mengatakan di sini, jika Shen Ruobing berani berdiri, membuktikan bahwa di punggungnya, tidak ada bekas luka kaki 1000 yang menjijikan itu. Saya Mo Yuan akan berlutut di tempat, sujud dan minta maaf padanya. Bahkan saham perusahaan Mo saya berikan gratis padanya. Sayangnya, dia sekarang, mungkin sedang bersembunyi di selimut sambil menangis. Siapa bilang saya tidak berani datang? Shen Ruobing, kamu masih punya muka untuk muncul? Di hari yang panas begini pakai jaket bulu tebal, kenapa? Takut orang lihat punggungmu bekas luka kelabang yang menjijikan itu, menutupi kesalahan. Dan, Shen Dong boleh tanya, sengaja pakai jaket bulu untuk menutupi apa itu berarti produknya tidak efektif, dan Anda sudah cacat? Shen Corporation, apakah mereka memakan darah manusia? Mempermainkan kepercayaan konsumen, tolong jawab secara langsung. berani selangkah lagi, lain kali yang hancur bukan hanya kameranya. Lu Shixiu, kamu selain kasar, bisa apa lagi? Berani. Jangan ditutupi Shen Ruobing. Berani tidak kamu melepas jaket ini biar semua lihat. Punggungmu apakah ada bekas luka? Aku Mo Yuan hari ini, di depan siaran langsung seluruh jaringan aku akan berlutut dan bersujud padamu. Tidak hanya itu, perusahaan Mo 30% sahamnya akan aku transfer ke kamu tanpa syarat. Kalau begitu saham perusahaan Mo akan aku terima dengan senang hati. Gila, kamu berani buka? Hanya bicara besar di sini. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Kakiku. Bukankah kamu harus bersujud minta maaf? Ketulusanmu. Istriku sudah menerimanya. Akyang bawa tim pengacara ke grup Mo, karena direktur Mo begitu murah hati, maka 30% saham grup Mo ku hitung sebagai pemberian awal untuk pernikahanku dengan Lu Shixiu, uang hadiahnya. Kalian. Ayo pergi. Apa? Bekas luka di punggungku sudah sembuh. Meskipun lukanya sudah sembuh total, tapi sebagai dokter pribadimu, aku rasa kulitmu masih butuh perawatan lanjutan seumur hidup. Kelas pijat eksklusif malam ini tidak ada batas waktu. Sayang siap menerima hukuman. Lu Shixiu, brengsek.